Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka berinisial JK dan FS pada Senin kemarin dalam kasus dugaan korupsi proyek studi kelayakan atau feasibility studies di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Provinsi Banten. Keduanya terlihat keluar dari kantor Kejati Banten menggunakan rompi berwarna merah. Kedua tersangka ini keluar dengan dikawal oleh 3 petugas keamanan Kejati Banten. JK merupakan mantan Sekdis Dindikbud Banten yang saat itu menjabat sebagai PPK dalam pengadaan proyek, sementara FS merupakan seorang honorer pada Dinas PUPR Provinsi Banten. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penahanan 2 tersangka ini telah tersambung bersama saya di sebelah sana. Ada wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Tajudin, selamat siang. Halo Nila, selamat siang. Tajudin, silakan dengan laporan Anda bagaimana informasi soal penahanan 2 tersangka ini. Baik Nila, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penahanan terhadap 2 tersangka berinisial JW dan AS pada Senin tanggal 27 September 2021 sore kemarin. Kedua tersangka tersebut berinisial JW yang diketahui merupakan mantan Sekdis Provinsi Dindikbud Provinsi Banten, sementara AS sendiri merupakan tenaga honorer pada Dinas PUPR Provinsi Banten. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek studi kelayakan atau feasibility study di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2018 lalu, Nila. Oke, Tajudin, untuk peran kedua tersangka ini apa? Kemudian sudahkah terungkap apa motif dari kedua tersangka ini? Baik, untuk peran dan motifnya sendiri, JW yang merupakan Sekdis Dindikbud Provinsi Banten saat itu menjabat sebagai PPK dalam proyek tersebut, di mana modusnya pertama yang dengan cara memecahkan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan. Kedua dengan cara meminjam beberapa perusahaan, yakni sekitar ada 8 perusahaan konsultan. Kemudian perusahaan tersebut sebagai pihak seolah-olah melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan cara membayar sewa sebesar 5 juta kepada pemilik perusahaan. Pekerjaan studi kelayakan yang dimaksud ternyata tidak pernah benar-benar dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh tersangka tersebut, akan tetapi langsung dikerjakan sendiri oleh tersangka AS yang selaku honorer di PUPR. Kemudian tersangka AS melaporkannya kepada tersangka JW selaku PPK pada saat itu. Terkait kasus ini, Tajudin, kemudian berapa kerugian uang negara dari kasus korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka ini? Baik Nila, untuk kasus korupsi tersebut, di mana proyek ini kegiatan dalam proyek itu pagu anggarannya sendiri sekitar 800 juta, di mana dari anggaran 800 juta itu Kejati Banten menduga bahwa kerugian itu ditaksir mencapai sekitar 600 juta rupiah, Nila. Kedua tersangka setelah kemudian resmi ditahan, ini ditahan di mana, Tajudin, informasinya? Baik, untuk kedua tersangka yang disebutkan tadi, saat ini mereka dibawa ke rutan Pandeglang, yang mana mereka akan menjalani penahanan sementara waktu sehingga sampai dengan kasus mereka dilimpahkan di pengadilan, Nila. Oke, terima kasih banyak Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Tajudin. Yap. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti, menjalani proses klarifikasi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru perihal masalah mobil dinas yang dikuasainya. Ia dilaporkan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Seprovinsi Riau atau AMPR Kota Pekanbaru ke Korps Adiaksa Pekanbaru. AMPR yang melaporkan Ida menduga anggota dewan tersebut telah melanggar peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rizky. Ya, halo Nila. Rizky, untuk kronologis adanya anggota DPRD Pekanbaru ini akhirnya dipanggil oleh Kejati
Pekanbaru. Seperti apa informasinya? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa sebelumnya Ida Yulita Susanti, anggota DPRD Kota Pekanbaru ini dilaporkan oleh masa AMPR pada Senin pekan lalu, di mana dalam hal ini pelapor menduga Ida telah melakukan pelanggaran peraturan pemerintah PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, di mana disinyalir Ida selain menerima tunjangan transportasi, dia juga menggunakan mobil dinas begitu. Kemudian Ida akhirnya dipanggil untuk diklarifikasi oleh tim jaksa penyelidik dari Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru pada Senin kemarin. Ida datang sekitar pukul 14.30 WIB dan baru keluar sekitar pukul 18.00 WIB. Begitu rekan Nila. Untuk anggota DPRD ini sendiri seusai memberikan klarifikasi, adakah komentar yang disampaikan, Rizky? Ya, saat keluar dari gedung Kejari Pekanbaru, usai dilakukan klarifikasi oleh jaksa, Ida tidak memberikan komentar apapun terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh wartawan dan terus berjalan menuju mobilnya dan meninggalkan kantor Kejari Pekanbaru. Tindak lanjut dari pihak Kejari sendiri atas laporan dari masa AMPR ini seperti apa, Rizky? Rizky, untuk tindak lanjut dari pihak Kejari sendiri atas laporan masa AMPR ini seperti apa? Halo, bisa diulangi rekan Nila? Oke, untuk tindak lanjut, Rizky, dari pihak Kejari atas laporan dari masa AMPR ini seperti apa informasinya? Oke, Tribuners, kami mengalami kendala audio dengan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, namun tadi Rizky juga telah menghimpun wawancara ini dengan Kasih Intel Kejari Pekanbaru, Lesar Gimarel. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, masih proses klarifikasi Intel. Itu terkait laporannya itu. Terkait laporan apa? Laporan menguasai itu ya, mobil dinas jabatan dan Jadi- menerima uang transportasi. Ini upaya klarifikasi yang pertama baru, Bang? Ya, masih tertutup lah ini. Ini Masih sudah- data Intel tertutup. Sejauh ini sudah berapa orang Bang yang diklarifikasi, Bang? Masih rahasia. Kita sengaja nyimpan untuk biar tidak melebar dan yang terlapor pun juga tidak bisa menghilangkan sesuatu yang kami butuhkan. Oke. Untuk yang dipanggil-panggil masih kita simpan dulu ya. Kita ke informasi lain, saudara penumpang kereta api mengaku senang dengan tarif rapid antigen yang turun di stasiun Kertapati Palembang dan terlihat cukup ramai. PT Kereta Api Indonesia sendiri menerapkan tarif baru untuk layanan rapid test antigen di stasiun dari sebelumnya Rp85.000 menjadi Rp45.000 untuk setiap pemeriksaan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Rahmat Kurniawan di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rahmat. Halo, Nila. Oke, Rahmat, untuk penurunan tarif rapid antigen ini sendiri, bagaimana tanggapan dari sejumlah penumpang kereta api yang tahu bahwa tarif rapid antigen ini sudah turun? Ya, baik, terima kasih, Nila. Bisa disampaikan hari ini di stasiun Kertapati, Tribuners, para penumpang kereta api menyambut baik dan senang dengan adanya penurunan tarif begitu, Nila. Yang biasanya sebelumnya tarif antigen maksud kami menjadi 45.000. Hal ini dinilai bagi penumpang cukup efisien mengingat harganya sudah cukup terjangkau bagi penumpang karena ditambah lagi harus membayar tiket begitu, Nila. Bahkan ada beberapa penumpang yang kami jumpai mengaku bahwa kalau bisa kebijakan ini tetap dipertahankan, bahkan bisa diturunkan lagi begitu, Nila. Demikian. Baik, untuk jumlah penumpang sendiri selama adanya penurunan tarif rapid antigen ini, apakah mengalami kelonjakan atau seperti apa informasinya, Rahmat?
Ya, informasi ada di hingga di Oke, Rahmat kami mengalami kendala audio bersama dengan Anda. Mungkin bisa kembali dijelaskan untuk jumlah penumpang sendiri dalam 3 hari terakhir pasca tarif rapid antigen ini turun seperti apa? Wartawan kami telah menghimpun wawancara ini dengan calon penumpang di stasiun untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya. Berikut liputannya untuk Anda. Memang. Mbak dengan siapa Mbak nama? Namanya Tina ke Aisyah. Mbak Tina tujuannya mau berangkat kemana Mbak? Mau ke Linggau. Mau ke Linggau. Oke. Mbak dengan tadi sudah di rapid antigen, sama mana perasaannya? Biasa aja sih sebenarnya. Kan udah biasa juga kan di swab. Berarti sudah sering juga pulang pergi ke Linggau ya? Pergi naik kereta? 2 kali sih. Hah? Baru 2 kali. Udah 2 kali. Oh itu yang sebelumnya cak mana Mbak? Sebelumnya Yang pertama? kemarin harganya 80.000 ya. Tapi sekarang udah turun. Jadi 45.000. Itu kita sebagai penumpang mungkin tanggapannya cak mana? Bagus sih, lebih murah kan. Jadi nggak apa-apa gitu naik kereta. Kan travel sekarang udah jarang kan. Lebih buat penumpang lebih tertarik lah ya. Iya, jadi murah kan dibandingkan swab di klinik. Mbak, tanggapannya Mbak tentang prokes yang dijalankan di stasiun kereta api ini bagaimana Mbak tanggapannya? Apakah sudah maksimal atau bagaimana? Udah bagus sih kan, udah ada punya jaraknya, terus udah ada protokol kesehatannya, pakai swab dan sudah vaksin. Mungkin harapan kita Mbak ke depannya, apakah ada kita harapan bahwa kalau naik kereta api ini kalau bisa gratis swabnya? Ada nggak kita keinginan cak Mbak harapan kita Mbak? Kalau bisa gratis pengen, tapi kan itu juga jual jasa kan. Jadi kalau udah pasti udah bagus, udah bisa murah sekarang. Seorang pria di Medan tega menyerang pacarnya sendiri menggunakan air keras hingga tewas, saudara. Korban adalah seorang pelajar berusia 15 tahun yang juga tetangga dari pelaku. Insiden ini terjadi pada Sabtu 25 September malam di kuburan Cina Jalan Stasiun Kecamatan Deli Tua. Pelaku adalah Nakula yang merupakan warga Jalan Sejati Gang Imam Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan, Polonia. Sementara korban adalah seorang pelajar berinisial SNR yang masih berusia 15 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kejadian ini, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Freddy di sana yang akan memberikan informasinya pada ini. Tersambung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Freddy di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Freddy. Ya, halo. Freddy, selamat siang. Bisa dijelaskan untuk kronologis adanya pelaku Pesan GoFood sekarang pakai promo kulineran. Si pelaku ini pamit kepada orang tua korban ini untuk mengajak anaknya nih jalan-jalan ke Kota Medan. Setelah itu
berdasarkan pengakuannya, setelah waktu mereka berjalan-jalan, mereka dibuntuti oleh beberapa orang menggunakan sepeda motor, sehingga mereka terpaksa harus mencari jalan lain untuk jalan-jalan. Nah, di situ pada sekitar pukul jam 10 malam di sekitaran Deli Tua, ia mengatakan disiram air keras oleh orang tak dikenal yang tadinya itu sudah mengikuti mereka. Begitu setelah kejadian itu, ia pun langsung pulang ke rumah dan dia tuh bersandiwara. Maksudnya dia itu bersandiwara mengatakan kepada orang tua si korban ini bahwa mereka tuh disiram. Padahal yang sesungguhnya adalah dia sendiri, pelakunya, ia sendiri yang menyiram si Bila itu. Namun yang mengatakan pada keluarga korban bahwa mereka diserang oleh orang yang tak dikenal. Dan kejadian itu terjadi sekitar pukul 11. Jadi setelah itu mereka pulang ke rumah, kembali ke rumah dan langsung membawa ke klinik. Namun pada saat itu, klinik itu tidak bisa menangani luka serius yang dialami oleh Bila. Sehingga mereka dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Sejati Medan. Di situ sekitar pukul 12.00 itu korban yang terkena air keras itu meninggal dunia. Dan keesokan harinya, pada hari Minggu, orang tua korban ini melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib, yakni Polsek Deli Tua bersama si putra yang bersandiwara itu tadi. Nah, mereka berdua ini pergi ke Polsek Deli Tua dan langsung membuat laporan. Pada saat itu mereka dibuat terpisah. Orang tua korban itu lebih min itu membuat laporan di Polsek Deli Tua, sementara si putra ini yang mengaku sebagai korban juga, padahal ia pelakunya itu dibawa oleh personil dari Deli Tua itu ke TKP, di mana memang lokasi tidak jauh dari Polsek. Nah, di situ si putra itu tidak dikembalikan lagi ke rumahnya atau tidak diizinkan pulang. Dia itu langsung ditahan karena berdasarkan keterangan polisi, ketika diinterogasi dia itu memang tidak, jawabannya itu berbelit-belit sehingga polisi itu langsung melakukan penangkapan karena memang dia dianggap sebagai pelakunya. Dan berdasarkan interogasi polisi juga yang dilakukan terhadap putra, akhirnya dia mengaku bahwa dialah sungguhnya pelaku yang melakukan penyiraman terhadap si Bila itu hingga meninggal dunia. Namun dia bersandiwara mengatakan bahwa orang lain lah yang melakukan penyiraman itu. Begitu. Oke, Freddy, apakah saat ini motif dari pelaku melakukan penyiraman ini sudah berhasil diketahui oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Untuk motifnya, si putra ini melakukan penyiraman terhadap Bila ini hingga tewas, itu adalah cemburu. Jadi berdasarkan keterangan dari keluarga Bila ini, almarhum ini, mereka memang sempat berpacaran selama 3 bulan. Namun pada saat itu, Bila ini anaknya atau korban ini dianggap tidak begitu menyukai si putra, si pelaku ini, karena memang terpaut umur yang terlampau jauh. Bila masih kelas 1 SMA, sementara itu si pelaku itu sudah berusia 26 tahun. Si Bila ini baru 15 tahun. Jadi mereka dikabarkan sempat berpacaran dan si putra ini disebut-sebut cemburu apabila ada teman pria si korban ini yang datang ke rumah. Ia tuh selalu mencari tahu siapa yang sedang datang ke rumah. Jadi atas dasar cemburu itulah ia mau memberikan pelajaran kepada si korban ini. Hukuman yang kemudian nantinya akan diterima oleh pelaku setelah melakukan aksinya ini, seperti apa informasinya, Freddy? Iya, berdasarkan dari keterangan dari Polsek Deli Tua, itu pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara karena ia melakukan tindakan pembunuhan itu secara berencana, karena memang ia itu membawa air keras itu yang dipergunakan untuk menyiram si korban ini, dibawa dari rumahnya, dibungkus menggunakan plastik yang diletak di dekat kendaraannya, lalu disiramkannya. Dan ia juga terkena Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi polisi mengatakan paling lama adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup. Begitu. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Deli Tua AKP Zulkifli Harahap dan juga orang tua korban Nani Minarni. Berikut liputannya untuk Anda. Dia melakukannya dengan apa itu, Bang? Jadi tersangka ini melakukannya ini di sini dipegang sama panik luar dengan soda api, cairan satel atau soda api dia bilang orang, air keras dibilang orang seperti itu.
Apa motifnya Pak Kapolres? Disiramkannya ke tubuh si korban, nama korban Sadia. Apa motif pelaku melakukan penyiraman air keras? Jadi motifnya cemburu, tapi nanti kalau misalnya cemburu karena apa nanti langsung aja sama si tersangka sama putra. Karena di sini ada putranya. Dengan soda api dengan cairan air keras ini dari untuk sepeda motor, untuk sepeda habis itu sisanya disiramkannya kepada korban. Putra Nakula lengkapnya. Dengan motif karena cemburu sama si perempuan. Yang dilakukan adalah juga pembunuhan atau melukai adalah anak di bawah umur. Dia bisa kena perlindungan anak, juga bisa dikenakan dia dibutuhkan dia 338 atau 340. Jadi hukuman tahanannya itu di atas 20 tahun. Di sini yang mengungkap itu Pak Kanit, ada. Iya, Bu, ini sebagai siapa ya Bu dari korban? Bu Nani. Ibu siapa? Bu Nani. Ibu Nani. Iya, Bu, ini kan pelaku sudah ditangkap sama polisi. Harapannya apa Bu? Bisa dihukum berat-beratnya lah dia. Itu anak Ibu nomor berapa Bu? Nomor 3. Anak terakhir ya Bu ya. Bu, bisa diceritain nggak? Sebelum kejadian, sebelum mereka pergi ada nggak pamit sama Ibu? Apa karena sedang saya ini kan orang tuanya kan ibunya sedang aku di belakang, kakaknya sama abangnya di depan. Pamit sama kakaknya lah aku rasa. Ya dia biasa-biasa aja kayak orang sendiri, rumah sendiri lah gitu. Makan dia, diladennya sama anakku yang korbannya ini. Makan, habis makan dia pamit dia. Udah biasa deh. Kalau malam minggu itu orang pacaran kemana gitu, kok pergi gitu. Berarti nggak ada curiga? Aku ada pikiranku di situ. Jadi Bu, waktu mereka pulang Bu, kondisinya seperti apa Bu, anak Ibu Bu? Ibu ngelihat sendiri Bu, anak Ibu? Ya Allah Tuhanku, nggak bisa aku. Pas dia pergi itu ya segera dia kan pas pulang itu panas mama peluk aku kayak gitu. Tapi dia nggak mau bilang. Datang si laki-laki katanya disiram air keras. Kenapa? Dia nggak kena gitu. Hanya anakku sendiri yang kena. Berarti Ibu udah ngerasa curiga juga ya? Ya, sebagai mama ini gitulah. Jadi waktu tahu itu apa yang Ibu lakuin? Pertolongan pertama ke anak Ibu? Dia minta dipeluk lah sama dia. Mak peluk aku mak, kan. Sama mama aja. Sementara itu, saudara seorang ayah di Kabupaten Majene tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengancam korban. Dari keterangan kepolisian, pelaku bahkan diketahui melakukan aksi pemerkosaan hingga lebih dari 10 kali. Hal ini membuat korban kini sedang mengandung usia 7 bulan. Aksi pelaku ini sudah dilakukan sejak Februari 2021 lalu. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Misbah di sana, wartawan Tribun Sulbar yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Misbah. Ya, halo Mbak. Rekan nih Kak Nila.
Misbah, bisa dijelaskan apa modus dari pelaku ini dalam melakukan aksi rudak paksa terhadap anaknya sendiri? Ya, dapat saya laporkan bahwa Polres Majene saat ini telah melakukan penyelidikan terhadap kasus di mana seorang ayah inisial AT umur 44 tahun di Kabupaten Majene diduga melakukan rudak paksa terhadap anak kandungnya hingga hamil 7 bulan. Kapolres Majene AKBP Febrianto Siagian mengatakan AT ini diduga melancarkan aksinya dengan cara mengancam putrinya di inisial LS umur 22 tahun. Aksi rudak paksa ini sudah dilakukan hampir 10 kali dan akibatnya korban saat ini tengah mengandung hamil 7 bulan. Diketahui aksi tersangka ini sudah dilakukan sejak bulan Februari 2021 lalu. Kemudian Kapolres Majene mengetahui aksi ini setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan tersangka ke Polres Majene pada tanggal 26 September 2021. Demikian Mbak Mila. Misbah, untuk kondisi terkini dari korban, seperti apa informasinya? Ya, untuk kondisi terkini korban sendiri, pihak Polres Majene bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah melakukan pendampingan psikologi terhadap korban. Begitu rekan Nila. Ancaman hukuman yang kemudian nantinya akan menjerat tersangka seperti apa, Misbah? Ya, baik. Menurut keterangan dari Polres Majene, tersangka sendiri dijerat pasal 46 junto pasal 7, pasal 8A Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004 dan atau pasal 284 KUHP dengan pidana ancaman kurungan paling lama 12 tahun penjara. Begitu rekan. Paling lama 12 tahun penjara. Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah terhimpun wawancara ini dengan Kapolres Majene AKBP Febrianto Siagian. Berikut liputannya untuk Anda. Kita sampaikan terjadinya kasus penghinaan yang tidak pidana penghinaan dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya sendiri. Jadi yang melaporkan adalah ibunya, istri kepada pelaku. Status terduga pelaku seperti apa sekarang? Kalau apa sudah tersangka atau seperti apa? Sudah tersangka, namun demikian kita lebih melakukan penahanan karena melakukan penyidikan lebih lanjut kita perdalam. Karena apa? Karena adanya ketidaksesuaian antara keterangan daripada pelaku dengan si korban anak. Demikian. Itu kasusnya itu muncul sejak tahun berapa? Sejak bulan Februari tahun 2021. Ya. Jadi kalau pengakuan dari sang anak, putrinya sendiri dipaksa oleh ayahnya satu kali, dan kemudian berulang kali hingga 10 kali kejadian. Itu ketahuan dari mana? Ketahuan saat sang anak itu dia mengalami sakit di bagian punggungnya, dia berobat, kemudian dari bidan di puskesmas mengatakan bahwa sang anak dalam kondisi hamil 7 bulan. Jadi diketahui setelah adanya diketahui dia hamil. Demikian. Dijerat pasal berapa? Untuk penghinaan di Undang-Undang Pidana, kuhp pidana ya, kemudian pasal 46 dari KDRT. Ancaman hukumannya berapa? Ancaman hukumannya? Kalau untuk yang KDRT-nya 12 tahun.